Warlah, tidak mau beriman, tidak dikasih lah. Baru gudang-gudang sumber makanan semua dimiliki oleh Dajjal. Persediaan yang banyak melimpah karena jibal itu gunung-gunung, bukan satu gunung. Berarti al-khubus, roti dan daging yang dimiliki Dajjal itu bergunung-gunung. Artinya tidak usah khawatir, kamu tidak dapat roti dan daging. Yang penting satu syarat saja. Ayo jawab, apa syaratnya? Saya jawab. Selesai, kau kasih. Karena masalahnya jibal. Aku pernah lihat di gunung tak? Bagaimana itu kalau aku lihat roti, tumpukannya seperti gunung. Bukan satu gunung, jibal, banyak gunung. Gunung roti yang banyak, gunung daging yang banyak. Kamu tidak khawatir, kamu akan kelaparan, kamu akan kenyang, kamu akan bersenang-senang. Di saat manusia kelaparan dengan satu syarat. Ayo, beriman dengan Dajjal, menggadaikan keimanan kamu. Maka mempelajari tauhid itu perkara yang penting sekali. Karena tauhid itulah yang bisa menyabarkan perut kamu ketika engkau diuji, ketika engkau tidak ada yang bisa mempertahankan. Ya, ujian perut kecuali nilai-nilai tauhid. Bukan hanya berkaitan dengan makanannya. Wanahrul ma, Dajjal itu bersamanya sungai-sungai air. Ketika seorang meminumnya, dia merasakan dingin, sejuk, enak, hilang dahaganya. Mana manusia tidak mengatakan kamu lemah? Setiap kali Dajjal menampakkan khawal, sesuatu di luar kemampuan manusia yang tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Setiap kali Dajjal menampakkan hal ini, selalu Dajjal mikirkan, apakah kalian ragu akan ketuhanan itu? Terus diulang itu. Akankah kalian ragu akan ketuhanan itu? Sejak dia mampu membuka hujan, dia ulang lagi. Apakah kalian ragu akan ketuhanan itu? Ketika dia mampu menghidupkan orang yang mati, dia katakan, apakah kalian ragu akan ketuhanan itu? Ketika dia membawa gunung-gunung roti, daging, dan sungai-sungai air, dia berikan kepada orang-orang beriman. Dia katakan, apakah kalian ragu akan ketuhanan itu? Itu yang diulang. Subhanallah. Maka itu penting sekali kita selalu membaca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Bukan hanya dibaca ketika kita sebelum salam, bisa dibaca kapan saja ketika kita berdoa. Dan satu hal yang paling penting, sedikit-sedikit kita menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahf. Sedikit-sedikit. Kita tidak tahu. Karena dalam hadis man hafizah, siapa yang menghafalkan? Karena dia hafizah dan qira'ah. Siapa yang menghafalkan 10 ayat awal dari surat Al-Kahf, Usman dari dia. Sedikit-sedikit hafalkan ayat-ayat sedikit-sedikit, sehingga tertanamkan dalam diri kita, mungkin dalam diri kita. Karena ini kita dahsyat sekali. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa Dajjal itu ketika dia keluar, selalu diingat dalam pembahasan kita riwayat Imam Muslim. Nabi tegaskan ma'ahu jibal min khubzin wa lahmin wa narun min al-ma. Itu artinya isyarat. Ujian ketika Dajjal keluar adalah ujian yang berkaitan dengan perut kalian. Dan disitulah manusia paling sulit mempertahankan keimanan kalau berkaitan dengan perutmu. Ya, apalagi ada serangan pajak, ada ini,
ditulis lagi. Pada Nabi tidak ar-rasi wal murtashi benar. Tegas benar. Orang yang menyuap dan disuap sama-sama di neraka. Kita dengan Tuhan. Mereka tidak memberi. Mau sampaikan ar-rasi wal murtashi. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Tidak usah disingkirkan dari Nabi. Ini puluh nih. Perut, berkaitan dengan perut. Saya tidak tahu kondisi manusia yang begini-begini pada pohon saja tidak tahu mana. Kalau sudah dilihat nih gudang-gudang loncat, dia lapar. Daging, nahul mah, sungai-sungai air yang jernih, sejuk, dingin. Subhanallah. Para Nabi melanjutkan. Nabi melanjutkan hadis ini. Coba lihat. Sebenarnya di ujian berkaitan dengan perut kalian. Kata Nabi, wa huwa aqwanu 'ala Allah min dzalik. Apa yang dinampakkan dari jalan itu? Gudang-gudang roti, gudang-gudang daging, sungai-sungai air. Itu kecil di sisi Allah. Tenang, sabar, sabar. Itu ujian, sabar. Jangan menjual agamamu, jangan menjual tauhidmu, jangan menjual keimananmu. Wa huwa aqwanu 'ala Allah. Maka di masa-masa keluarnya Dajjal, zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini yang mengenyangkan jiwa seorang mukmin, yang menghilangkan dahaga seorang mukmin. Itu manfaat bagi seorang mukmin zikir kepada Allah. Wa huwa ahwanu 'ala Allah, diperintahkan sama. Jangan kamu jual keimanan, jangan kamu jual lelang tauhidmu, salah. Ya, bahkan saya jelaskan kemarin ya, bagaimana Nabi itu sangat tegas mendidik kita. Nabi mendidik kita ya. Ketika Dajjal itu telah keluar, apapun yang dinampakkan oleh Dajjal dari kehebatannya berkaitan dengan sesuatu kemampuan yang di luar kemampuan manusia, Nabi senantiasa mendidik kita. Apa didikan Nabi kemarin? Ya, katakan. Ya, Nabi mendidik kita. Ya, pada pembahasan yang telah kita jelaskan ya, bagaimana Nabi mendidik kita dengan berkata, "Lasta Rabbana." Ini didikan Nabi. Apapun yang kamu keluarkan dari Dajjal, sesuatu di luar kemampuan manusia, apapun, Nabi didik, katakan kepadanya, "Lasta Rabbana." Kamu bukan Tuhan kami. Ini kan didikan Nabi. Nabi bimbing, ucapkan di hadapan Dajjal, "Lasta Rabbana," kamu bukan Tuhan kami. "Lakinna Rabbana Allah alaihi." Tuhan kami adalah Allah. Tawakkalna, hanya kepada Allah, alaihi tawakkalna. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Wa ilaihi anabna, hanya kepada Allah lah kami kembali. Na'udzu billahi min syarrika. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekanmu. Yang tidak ada pembuktian kamu adalah Tuhan. Ini pokoknya ya, zikir ungkapan yang diajarkan Nabi ketika Dajjal menampakkan akhawari, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali Tuhan untuk menipu manusia. Jelaskan dulu, kau bukan Tuhan. Tuhan kami adalah Allah. Walaupun kau mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan orang yang mati, kau bukan Tuhan kami. Kami yakin Tuhan kami Rabbana Allah. Alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna. Na'udzubillahi min syarri. Tapi ingat, ucapan ini, kekokohan ini tidak bisa diucapkan kecuali orang-orang yang kuat begitu. Tidak bisa. Maka mempelajari tauhid
itu perkara paling penting dalam kehidupan kita. Menjalani ilmu tauhid itu perkara penting. Karena tidak ada yang selamat ketika Dajjal keluar kecuali orang-orang yang kokoh tauhidnya. Makanya